Oke, baik. Berarti kita mulai presentasi untuk hari ini dengan tugas yang dari WWHM dulu ya. Silahkan ya. Singkat saja ya. Jadi Anda scroll WWHM-nya, lalu poin-poin apa yang Anda tanyakan, itu seperti itu ya. Dan alasannya secara ringkas. Yuk, silahkan yuk. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Silahkan Mas Vito ya, Sebastian Vito. Untuk share screen saya apakah sudah nampak Pak? Kayaknya OTW deh ini. Belum nampak sih. Oke, Baik, sudah. Oke, yuk. baik. Jadi ini kami dari kelompok satu itu Mhm. ada beberapa anggota. Kemudian kita diminta untuk melakukan analisis dengan metode WWHM. Mhm. Nah, ini itu WWHM itu ada who is the patient, kemudian W yang kedua itu what are the symptoms, atau gimana simptom atau gejalanya, kemudian ada H, how long have the symptom have been present, berapa lama gejalanya sudah dialami, kemudian X, A itu action taken, apakah sudah ada tindakan yang dilakukan, kemudian M itu medication being taken, apakah ada pengobatan yang sedang dilakukan seperti itu. Kemudian untuk kasusnya itu seorang ibu bersama anaknya berusia 15 tahun datang ke sebuah apotek dengan keluhan demam dan gejala flu seperti sakit kepala, bersin-bersin dan hidung tersumbat. Kemudian untuk skenario-nya bisa seperti yang ada di slide ini. Kalau untuk secara singkatnya aja Sampaikan untuk yang pokok aja, betul. Sampaikan ya, yang pokok. jadi untuk yang W pertama atau untuk siapa obatnya akan diberikan, Bu, itu di sini ada ditanya, boleh saya tahu obatnya diberikan untuk siapa? Terus yang kemudian yang kedua itu uh, what are the symptom atau bagaimana gejala yang dirasakan itu di sini juga ditanyakan oleh apoteker, bisa diceritakan gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien, di mana pasien itu anaknya dari ibu tersebut. Setelah itu how atau how long simptomnya itu dirasakan. Di sini juga tertulis sudah berapa lama gejala tersebut muncul. Kemudian yang A, action taken itu apakah sudah melakukan penanganan. Di sini juga sudah tertulis untuk penanganannya itu sudah dilakukan kompres seperti itu. Selanjutnya untuk M itu apa medication taken, apakah ada pengobatan yang sedang dilakukan pada saat ini. Di sini juga tertulis itu riwayat pengobatan yang dilakukan oleh pasien tersebut itu apakah ada obat rutin atau obat herbal ataupun suplemen seperti itu. Nah, jadi seperti ini Pak, untuk secara singkatnya sudah kami cantumkan pada tabel yang tertera di slide itu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Vito. Saya komentar sedikit ya untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk who is the patient, what are the symptom, oke, saya setuju. How long, oke, action taken, oke. Nah, untuk medication being taken supaya Anda ini bisa belajar berbagai variasi soal ya. Ini kan obatnya obat D ya, isinya paracetamol, fenilpropanolamin dan chlorpheniramine maleat begitu ya. Jadi pertanyaannya, baik Bu, tidak masalah. Kalau boleh tahu apakah ada riwayat pengobatan yang digunakan oleh adik Sisil seperti penggunaan obat rutin, obat herbal maupun suplemen. Anda sudah mencoba untuk itu digunakannya vitamin C ya, karena nyebutnya adik berarti masih muda. Nah, sehingga kalau Anda ingin belajar lebih banyak, mungkin bisa diganti yang depan itu, yang atas itu pasiennya adalah seseorang yang lansia ya. Misalnya lansia sehingga penggunaan obat rutinnya misalnya dia menggunakan obat hipertensi seperti yang sudah saya jelaskan di kasus 2 sebelumnya. Jadi di medication being taken ini nanti Anda bisa memvariasi nantinya kalau Anda ingin belajar lebih jauh. Misalnya orangnya saya buat tua, maka medication being taken-nya bisa terkait dengan obat rutin yang digunakan oleh pasien tersebut. Bisa jadi pilih aja misalnya
pasien hipertensi atau pasien DM ya, sebagai contoh untuk kondisi-kondisi tertentu. Atau Anda bisa kondisinya ibu ini sedang hamil. Nah, ini sesuatu yang bisa untuk berlatih. Gitu ya kelompoknya Mas Vito ya. Ini sebagai catatan, ini tidak salah, ini sudah benar. Tapi kalau untuk belajar lagi yang lebih untuk pendalaman, bisa divariasi dengan berbagai kemungkinan. Begitu, Mas Vito? Baik, Pak. Oke, Terima kasih ya, banyak. oke. Terima kasih untuk kelompok satu ini. Baik, berikutnya kelompoknya Asmetod. Silahkan. Baik Pak, untuk kelompok AS method, Ya, saya akan Ricky. coba share screen Pak ya. Ya, oke, Rick. Baik Pak, sebentar Pak. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, lanjut. Iya, Terus. baik, selamat siang Pak Yosep dan juga teman-teman semua. Hmm. Jadi kemarin kan kita sudah mendapat latihan dari Pak Yosep dan kebetulan tim kami, tim 2 mendapat metode AS method teman-teman. Nah, untuk metodenya ini adalah untuk A ini merupakan X atau usia pasien, kemudian S merupakan safe or someone else, ini penggunaan obatnya ini untuk siapa gitu Pak. Nah, kemudian ada medication, nah ini pengobatan lainnya, kurang lebih kayak yang Vito sempat sampaikan tadi. Untuk E ini extra medicine, ini upaya lainnya untuk mengatasi penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian ada time preceding, ini berapa lama gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian ada history, mungkin riwayat penyakit. Kemudian another symptom, ini keluhan penyakit lainnya. Kemudian danger symptom, ini keluhan penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian kelompok kami coba untuk membuat kasus skenario sendiri, Pak. Jadi kasusnya seperti ini. Seorang pasien pria bernama Bapak Andre, berusia 28 tahun, datang ke apotek bermaksud membeli obat untuk keluhan yang dirasakan. Nah, pasien mengalami sakit kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat, dan mengalami demam akibat beberapa hari kurang tidur dan kehujanan 3 hari yang lalu. Nah, pasien diketahui tidak memiliki riwayat penyakit. Di lingkungan pasien terdapat banyak debu dari sofa dan lantai yang jarang dibersihkan, serta pasien juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman dingin di pagi hari. Nah, untuk skenario yang kami buat itu kami buat dua tipe Pak, berupa poin-poin seperti ini dan juga skenario lengkap seperti ini Pak. Oke. Mungkin akan saya coba jelaskan yang ini aja Pak ya. Ya, yang Yang ringkas poin-poin. saja, betul, yang ringkas saja. Oke. Oke. Sip. Tahapan yang pertama yang A itu untuk usia pasien itu kami bertanya mengenai berapakah usia pasien. Jadi dijawab menggunakan kayak saya berusia 28 tahun gitu. Kemudian kami juga tanya untuk siapakah obat ini dikonsumsi. Nah, dari kasusnya itu dijawab obat ini dikonsumsi secara pribadi. Kemudian medication yang ini apakah Bapak sedang mengkonsumsi obat penyerta lainnya, misalnya obat herbal, vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Nah, dari jawaban pasiennya itu kebetulan tidak mengkonsumsi apapun. Kemudian ekstra medicine ini, apakah Bapak ada melakukan upaya lain untuk mengatasi keluhan penyakit yang dirasakan? Nah, jadi si pasien itu seperti mengkonsumsi air hangat dan mengompres dirinya dengan air hangat untuk membantu meringankan gejala yang dirasakan. Kemudian ada time per sitting. Nah, di mana ini dari apoteker itu bertanya berapa lama gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, pasiennya itu menjelaskan mengenai gejala sakit demam dan flu yang dirasakan itu kurang lebih 3 hari terakhir. Kemudian untuk history itu dari apoteker itu bertanya apakah ada riwayat penyakit yang berhubungan dengan sakit yang dirasakan oleh pasien. Nah, kebetulan di kasus kami kan kami cantumkan adalah tidak memiliki riwayat penyakit lainnya. Nah, untuk under simptomnya itu si pasien itu memiliki keluhan seperti selain demam dan flu itu dia juga merasakan sakit kepala dan bersin-bersin gitu. Kemudian untuk danger symptomnya itu seperti misalnya apoteker punya apakah ada gejala yang membahayakan, dia itu seperti misalnya kesulitan bernapasan dan lain sebagainya. Dari jawaban si pasiennya itu tidak ada. Nah, jadi ini mungkin tahapan yang digunakan apabila kita menggunakan tahapan aspek Pak. Nah, jadi untuk mengetahui berapa apa-apa saja yang dialami oleh pasien seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan Pak. Terima kasih. Ya, oke. Eh, eh, ke bawah sedikit Mas, ke bawah. Ya, hop. Ya, udah. Ini yang sedikit berbeda dengan WWHM lah tadi adalah ada danger symptom. Ya, ini sesuatu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Kalau tadi seperti medication, extra medicine, ya medication mungkin obat apa yang digunakan sekarang. Kalau extra medicine bisa dikatakan dengan obat rutin yang digunakan selain pas mengalami gejala ini apa. Tapi yang berbeda di sini adalah adanya danger symptom. Ya,
other symptom bisa jadi mungkin di luar gejala flu, itu bisa juga. Tapi hal yang berbeda adalah danger symptom. Nah, di sini kalau teman-teman belajar WWHM lalu belajar AS method, di AS method ini tambahannya adalah yang danger symptom. Itu seperti itu. Ya, terus yang kedua adalah yang age, ya, umur. Umur itu menjadi sesuatu yang penting karena ada untuk anak kecil, untuk dewasa atau lansia, ya. Ini untuk obat flu ini penting. Tapi untuk yang lain apakah penting atau tidak? Nah, itu paling tidak punya gambaran. Usia itu harap dipikirkan kalau kita mau memberikan obat untuk swamedikasi, apakah usia berpengaruh terhadap penggunaan obat? Apakah usia berpengaruh terhadap kemungkinan timbulnya gejala? Nah, itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan adalah itu. Ya, ini masukan saya untuk kelompoknya Mas Riki. Baik, terima kasih Mas Riki untuk sharingnya. Terima kasih, bisa di stop share. Terakhir Baik, yang Pak. Terima Scholar kasih, Mac, Pak. ya. Scholar Mac, silahkan. Baik Pak, saya izin presentasi. Ya, silahkan Mbak Denis. Apakah udah terlihat Pak? Sudah. Oke, jadi kelompok 3 ini dapat metode yang Quest Scholar Mac. Jadi untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu Q dulu, quickly and accurately access the patient. Jadi kita nanyakan Scholar Mac-nya itu dari S itu symptoms atau gejala yang dirasakan, kemudian C itu karakteristik, seperti apa gejalanya, apakah dia hilang timbul atau terus-menerus, kemudian kita tanyakan H-nya itu history, apakah pasien itu melakukan penanganan yang sudah dilakukan untuk mengatasi gejala, atau apakah gejala sudah pernah dirasakan sebelumnya, dan penanganan tersebut berhasil atau tidak. Kemudian O itu onset, yaitu sejak kapan gejalanya itu terjadi pada pasien. Kemudian L location-nya atau lokasi munculnya gejala. Kemudian A itu aggravating factor, yaitu hal-hal yang memperburuk gejala. Ada R itu remitting factor, yaitu hal-hal yang meringankan gejala. Kemudian M itu medication, apakah pasien menerima resep dan non-prescription serta terapi alternatif dan gratis. Kemudian A itu alergi, apakah pasien itu memiliki alergi untuk obat-obatan atau zat lainnya. Dan juga C itu coexisting condition, yaitu kondisi medis lain yang sedang dialami pasien. Kemudian setelah kita tahu Scholar Mac-nya ini, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu E itu establish self-care, yaitu tentukan apakah pasien itu merupakan kandidat untuk self-care setelah identifikasi medis dan juga DRP tadi. Kemudian S itu suggest self-care strategisnya, itu menyarankan strategi self-care yang tepat berdasarkan hasil terapi yang diinginkan. Kemudian yang T itu teach the patient, kita memberikan penjelasan terkait tindakan pengobatan, administrasi, dan juga efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan obatnya. Nah, ini adalah contoh kasus skenario-nya. Laki-laki berusia 35 tahun, datang ke apotek, dia memiliki keluhan sakit kepala, bersin-bersin hidung tersebut, dan mengalami demam akibat kehujanan 2 hari yang lalu. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit, tetapi memiliki kebiasaan mengkonsumsi air dingin. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, ini dari kita catat dulu identitas pasien dan juga keluhannya. Kemudian kita masuk ke tahap pertama tadi, yang Q tadi, weekly and accurately assess the patient. Dari symptomnya kita tanya gejala yang dirasakan, kemudian karakteristiknya, apakah gejalanya yang dirasakan seperti apa, hilang timbul atau terus-menerus. Kemudian historinya tadi, apakah sudah dilakukan hal apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi gejala, apakah sebelumnya sudah pernah merasakan gejala yang sama, apakah pernah dilakukan penanganan untuk gejala yang serupa, dan juga apakah penanganannya itu berhasil atau tidak. Nah, kemudian ini onset, tadi sejak kapan gejala tersebut muncul, kemudian location-nya, di mana gejala tersebut muncul, aggravating faktornya, hal yang memperparah gejala, kemudian remitting faktornya juga kita tanyakan, apa hal-hal yang dapat meringankan gejala, kemudian medication-nya, apakah apa saja obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien, apakah ada herbal, vitamin, suplemen, atau lain-lain. Kemudian alerginya juga kita tanya, apakah pasien itu memiliki alergi terhadap obat atau alergi lainnya. Dan yang costing condition tadi, kondisi medis lain yang dialami pasien. Nah, kemudian kalau misalnya ini tadi sudah kita dapat, kita ke establish self-care tadi, tentukan apakah pasien itu kandidat untuk self-care untuk setelah identifikasi medis dan juga DRP. Sertakan semua asumsi atau fakta tambahan yang dibuat saat menentukan kelayakan perawatan. Nah, kalau misalnya dari kondisi pasien tadi, gejalanya masih ringan, kita bisa memilih kalau pasien ini bisa
dia cocok untuk self treatment atau merupakan kandidat yang bisa self care. Kemudian suggest self care strategisnya, goalsnya tadi tentu saja untuk mengurangi atau menangani gejala-gejala yang dirasakan pasien. Kemudian treatmentnya kita beri treatment dari baik itu farmakologi maupun non farmakologi, termasuk di farmakologinya ini kita kasih tahu apa nama obatnya, kemudian kandungannya, dosis terapinya, frekuensi, dan cara pemakaiannya gimana. Nah, terus di teach pasien ini kita juga jelasin lebih rinci lagi tentang obat yang dipilih. Contohnya kayak Digolgen. Kita jelasin Digolgen itu apa, terus kandungannya, rute administrasinya, dan juga kita tekankan di sini efek samping yang mungkin timbul. Kemudian termasuk juga apa yang diharapkan dan tidak lanjut kalau misalnya kondisinya itu tidak kunjung membaik. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, bagus. Dinaikkan lagi, Mbak, yang Scholar Mac-nya itu. Terus. Yang judul awal. Terus. Ya biar kelihatan. Hop. Ya. Quickly and accurately access the patient. Jadi Quest Scholar Mac ini adalah sesuatu yang lebih baru dari WWHM dan ASMETED ya. Hal yang spesifik seperti karakteristik. Jadi seperti apa gejalanya hilang timbul atau terus menerus, itu adalah sesuatu yang patut menjadi perhatian. Kalau misalnya batuk produktif atau batuk kering misalnya, contoh seperti itu. Jadi termasuk apakah hilang timbul terus menerus, itu adalah karakteristik. Terus kemudian lokasi timbulnya gejala itu juga menjadi hal yang berbeda dengan yang lain. Lalu aggravating factor, hal yang memperburuk gejala mirip dengan danger symptom yang ada di ASMETED. Tapi ada yang menarik, yaitu remitting factor, yaitu hal-hal yang meringankan gejala itu apa. Ya, ini sesuatu yang berbeda ya, seperti itu. Terus alergi. Ya, alergi ini menjadi, walaupun kita memberikan obat bebas terbatas ya, dan relatif obat bebas dan bebas terbatas itu adalah obat yang memiliki khasiat dan keamanan yang tinggi apabila digunakan sesuai anjuran, ternyata ada saja pasien-pasien yang mengalami alergi terhadap obat tersebut. Saya memiliki teman yang alergi terhadap paracetamol. Kalau minum paracetamol malah badannya bengkak-bengkak. Itu ada, walaupun bisa dikatakan ibaratnya 1-2. Jadi kata alergi ini mohon dipahami sebagai suatu bentuk kita harus mewaspadai sesuatu. Sama coexistent condition atau kondisi medis lain yang sedang dialami, itu sama dengan misalnya yang di ASMETED extramethsin misalnya seperti itu, atau kalau yang di WHM yang terkait HAM itu yang M medication taken itu adalah include di situ. Tapi yang menarik ada EST-nya ini ya teman-teman, ada established self care. Jadi di sini kalau Anda mau menggabungkan WWHM, ASMETED dan Quest Scholar Mac ini kata kunci yang terakhir ini, apakah memang pasien ini layak untuk dilakukan layanan swamedikasi atau tidak. Ingat alarm gejala. Nanti kalau sudah, suggest self-care-nya, sarankan strateginya, lalu teach the patient. Nah, ini adalah sesuatu yang cukup membedakan dengan dua mnemonik yang lain begitu. Oke, itu di stop share dulu Mbak Denis. Oke, terima kasih teman-teman untuk ini. Jadi kita lihat kembali WWHM, ASMETED sama Quest Scholar Mac ya. Saya setelah ini akan memberikan 2 latihan kepada Anda. Nanti Anda akan saya bagi menjadi 3 breakout room untuk masing-masing kelompok tadi ya. Ada 2 materi diskusi ya. Tugas Anda adalah Anda tidak usah fokus pada WWHM atau ASMETED atau Scholar Mac ya. Anda bisa gabungkan apa komponen yang ada di WWHM, komponen yang ada di ASMETED, dan komponen yang ada di Scholar Mac. Dengan ending akhirnya adalah EST tadi, establish self care, kemudian suggest self care strategies sama teach the patient.
Ini tugas Anda adalah itu, ya. Kita akan lihatkan kasusnya, walaupun di LMS Anda sudah mendapatkan, tapi saya jelaskan lebih dulu, misalnya begitu. Oke, ini ya latihan pertemuan swamedikasi yang kedua. Ya, ini kita saya tidak menuntut hari ini Anda selesai, itu tidak. Tapi yang penting pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti bisa muncul untuk menggali informasi awal nih yang perlingnya. Kita lihat seorang pasien datang ke apotek dan menunjukkan gangguan kulit yang dialami seperti ini. Ya, itu pura-pura ada pasien datang menunjukkan gangguan kulitnya seperti ini. Nah, Anda nanti diminta untuk apa sih yang akan Anda tanyakan pada pasien tersebut. Anda tidak saya tugaskan membuat skenario, sama sekali tidak. Tapi Anda membuat daftar list. Kalau ada pasien datang ke apotek dan menunjukkan gangguan kulit yang dialaminya, Pak, Bu apoteker, kulit saya kok kemerahan seperti ini. Lalu Anda melakukan penggalian data dan informasi atau responding to symptom. Ya. Anda bebas apa yang akan Anda tanyakan untuk mengkorek informasi ini secara lengkap. Saya sarankan Anda tidak fokus pada WWHM atau ASMETHOD atau ScholarMac saja. Ambil komponen-komponen yang kira-kira memang penting untuk Anda tanyakan terkait dengan gangguan kulit. Nanti setelah Anda menulis misalnya ada 5 Pak yang saya tanyakan, misalnya usia, misalnya. Mengapa? Nah, tapi alasan sampingnya, mengapa Anda bertanya terkait usia pasien itu apa alasannya, itu yang harus Anda jelaskan di situ. Ya. Saya bertanya misalnya tentang onset, misalnya lah. Mengapa Anda bertanya tentang onset? Itu adalah sesuatu yang harus Anda jelaskan. Lalu difinalisasi dengan apakah pasien tersebut akan mendapatkan swamedikasi atau dirujuk ke dokter. Itu saja dulu, ya. Lalu yang latihan swamedikasi 2, nah kita agak sedikit berbeda. Suryatama ya, seorang mahasiswa usia 20 tahun datang ke apotek meminta obat untuk membantunya tidur. Dia mengatakan bahwa dia memiliki masalah tidur sejak dia kembali dari luar negeri, yaitu Inggris, 10 hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur karena dia tidak merasa lelah. Ketika dia akhirnya tertidur, dia cerita, dia tidur gelisah dan sulit untuk bangun di pagi hari. Dia tidak pernah menderita susah tidur sebelumnya. Dia baik-baik saja, tidak minum obat apapun dan tidak memiliki masalah atau kesulitan lain. Ya, berdasarkan informasi di atas, ya, obat apa yang akan Anda berikan pada Surya dan apa yang menjadi alasan pemberian obat Surya tersebut. Nah, tapi sebelum Anda menjawab obat apa yang akan Anda berikan Surya, tentunya Anda harus sudah memiliki daftar pertanyaan yang menuju ke arah obat itu apa yang akan Anda pilih. Jadi sepertinya sama dengan yang nomor 1, tapi kalau nomor 1 saya minta Anda menuliskan pertanyaannya dan alasan bertanya itu. Kalau yang ini adalah itu tetap ditulis tapi tidak menjadi fokus utama saya untuk melihat apa yang Anda tanyakan dan alasannya, tapi dari pertanyaan yang sudah Anda sampaikan itu kepada pasien Surya itu, kira-kira obat apa yang akan Anda berikan? Apa yang jadi alasan pemberian obat tersebut dan informasi apa yang Anda sampaikan pada pasien. Oke. Ini ada di ada di Ada di sebentar. Ya, semuanya ada di Apakah ada pertanyaan lebih dulu sebelum kita bagi menjadi breakout? Ada pertanyaan kah? Ya, jadi silahkan Anda masuk ke breakout masing-masing ya. Kelompok 1 kelompok WWHM, kelompok 2 adalah kelompok ASMETHOD, 3 adalah ScholarMac. Masuk ke situ, amati 2 soal itu. Kerjakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nanti kira-kira jam 2 Anda kembali lagi ke main room, begitu. Oke, silahkan teman-teman untuk masuk ke breakout room masing-masing.